saya akan menginformasikan bahwa donasi untuk acara kali ini telah terkumpul dari 150 donatur, di mana 70% dari uang tersebut akan didonasikan bagi yang terdampak COVID-19, dan sisanya untuk operasional pembuatan sertifikat maupun modul. Untuk modul telah dikirimkan oleh panitia ke email masing-masing peserta, sedangkan untuk sertifikat akan dikirimkan panitia ke email peserta maksimal 7 hari setelah acara hari ini. Sebagai bentuk tanggung jawab panitia, penyaluran donasi nantinya akan kami ekspos melalui media sosial kami di IG Meperindo, dan semoga dana dari teman-teman semua dapat bermanfaat. Demi kelancaran acara hari ini, ada baiknya saya membacakan susunan acara atau rundown setelah ini. Pertama, yaitu paparan tutorial pemanfaatan penginderaan jauh menggunakan open source atau software Envy dan Google Earth Engine yang disampaikan oleh Mas Natek. Kedua, yakni sesi tanya jawab. Pada sesi ini, saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh peserta. Untuk yang join melalui Google Meet, dapat melalui Slido atau di kolom chat, maupun dapat secara langsung setelah saya memberikan instruksi nantinya. Dan yang terakhir akan ditutup dengan acara foto bersama. Sebelum acara inti berlangsung, saya mengingatkan untuk teman-teman yang masih mengaktifkan video maupun audionya dapat mematikan sementara ya, demi kelancaran acara hari ini. Apakah Mas Natek sudah bergabung? Mas Natek? Oh, oke, udah Ya, ya. terima kasih. Oke, Sudah baik. aman. Langsung saja untuk Mas Natek, saya persilahkan untuk memulai sharing komunal hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izin share present now ya, Bang Bayu. Mas Bayu, Gimana? saya izin present layar saya. Oh, Mas Bayu? Ya, sudah kelihatan ya untuk layar saya. Sudah, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini terima kasih ya sebelumnya untuk teman-teman yang sudah bergabung, dan kita di sini akan melakukan sharing session tentang cara identifikasi dari tutupan lahan dengan cara penginderaan jauh gitu. Jadi kenapa sih kok kita melakukan penginderaan jauh sebelumnya seperti itu ya? Karena di sini eh, kalau kita ingin untuk mengidentifikasi sebuah tutupan lahan, kita kalau semuanya wilayahnya itu besar, jadi kita harus melakukan penginderaan jauh. Jadi eh, karena kita keterbatasan dari waktu lalu dan sumber dayanya. Display setting. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Sebenarnya ya, jadi saya akan presentasikan. Jadi eh, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pendahulunya sistem pengiraan jauh, yakni untuk mengidentifikasi dari tutupan lahannya teman-teman. Jadi untuk penggunaan teknik ini untuk mengidentifikasi tutupan lahan dan beserta informasi spasial yang ada dengan cara tepat dan mudah gitu. Terus juga nanti kita akan bisa pengiraan jauh ini juga bisa mengambil dan mengukur data informasi tanpa kita langsung berhubungan pada lapangannya. Jadi kalau pengirian jauh itu dibagi menjadi dua. Jadi kita lakukan Ada transformasi. Transformasi itu kita lakukan sebuah pengolahan data dengan cara membagi, kurang, tambah gitu. Jadi contohnya itu kita lakukan proses NDVI, dan lain-lain gitu. Jadi kalau yang selanjutnya
yang kita lakukan di sini yakni dengan cara mengklasifikasi itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk yang citra Landsat ya yang kita gunakan di sini berupa citra Landsat teman-teman untuk datanya. Jadi teman-teman yang sudah sudah memesan modulnya nanti penjelasan ini semua dan materinya sudah ada di modulnya yang dikirimkan nanti yang sudah dikirimkan. Terus citra Landsat yang ada di sekarang ini ada dua ya. Jadi yang pertama ini untuk Landsat Landsat 1. Landsat 1 ini ada di tahun 1972 sampai 1978. Jadi untuk yang Landsat pertama ini pengoperasiannya itu sekitar tahun 1960-an gitu. Jadi terus yang kedua ini Landsat 2 dan ini gambarnya sama ya, ini sketsa ini. Jadi Landsat 1, 2, 3 ini sama. Jadi karena sketsa. Jadi untuk yang Landsat 2 ini tahun 1975 sampai tahun 1982. Nah, terus untuk yang Landsat 4 ini pada tahun 1982 hingga 1993. Landsat 5 ini tahun 1984, tahun 2013. Lalu untuk yang Landsat 6 ini satu-satunya Landsat atau citra satelit yang tidak sampai mencapai orbit. Jadi sudah meluncur tapi dia tidak sampai orbit gitu. Terus Landsat 7 ini dari tahun 1959 hingga tahun sampai sekarang gitu. Nah, untuk yang Landsat 8 yang kita gunakan sampai sekarang ini nanti akan kita praktekkan tahun 2013 hingga sekarang. Jadi di apa kalau kita ingin mengolahnya untuk data tahun 2020 atau tahun 2019 ini kita bisa lakukan pada pada Landsat 7 dan Landsat 8. Nah, masalahnya di Landsat 7 ini ada kelemahan karena pada saat jadi tahun 1999 hingga sekitar tahun 2003 itu ada eh, kesalahan atau kerusakan pada sistem sensor dari Landsat 7. Jadi akan ada skyline corrector gitu. Jadi ada garis-garis gitu teman-teman. Nah untuk Mohon yang maaf Mas Natek, hmm, sebelumnya bisa re-share screen ya? Soalnya tadi sempat ada teman-teman yang mencoba share screen gitu, jadi screen-nya Mas Natek nggak tertampilkan. oh, oke, oke, siap, siap, siap. Ya, diingatkan kembali untuk teman-teman, mohon mematikan video dan audionya serta jangan share screen dahulu sebelum acara ini berakhir ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ayu. Bentar. Di slide berapa ya Mbak Ayu? Tadi yang waktu Iya, slide slide sebelumnya ini, setelah ini. yang ini. Enggak Mas, setelah slide Citra Lansat. Oh, kita masih bahas yang ini dulu kok. Iya, Ya. oke. Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau yang satu satu ini tahun 1972 gitu ya. Tadi membawa sensor multispektral sudahan. Jadi penamaannya itu dia itu ERTS gitu kalau nggak salah, Earth Resource Technology Satellite. Ini gabungan dari project USGS atau US GS itu saya agak lupa, terus lalu NASA juga. Terus selanjutnya pada tahun 1972 pada Juli gitu, sekitar Juli itu sudah tidak beroperasi kembali. Nah, setelah itu pada Lansa 2 ini diluncurkan pada tahun 1975 membawa misi untuk return beam Vidicon atau RPV gitu. Dan Lansa 3 ini pada tahun Januari tahun 1978. Dan untuk kelas 8 ini sudah membawakan tematik mapper atau eh, kayak semacam penggunaan secara tematik gitu. Langsung kita lanjutkan pada Lancet 5 bahwa untuk yang Lancet 5 ini diluncurkan pada
1984. Tadi perlu diketahui ya. Jadi untuk Landsat 9 apa Landsat 5 ini mencapai ini apa udah memiliki jenis record teman-teman. Jadi dia itu orbit di bumi ini dan memberikan informasi itu selama 30 tahun. Jadi satu-satunya Landsat yang apa yang peluncurannya itu paling lama gitu. Jadi tahun 1984 hingga tahun 2013. Nah, pada saat itu setelah itu eh, dari USGS dan NASA-nya itu ingin apa namanya? Ingin pada tahun 1993 itu ingin mencapai apa? Membuat meluncurkan Landsat lagi atau satelit Landsat lagi tapi tidak mencapai orbit dan pada tahun Landsat 7 ini setelah itu pada Landsat 7 ini lalu diluncurkan pada tahun 1959 gitu ya. Terus habis itu kita next. Nah, ini merupakan Landsat Satellite Mission-nya. Jadi kita lihat di sini. Ada ya? Ini. Nah, ini. Jadi yang Landsat pertama ini dimulai dari tahun 1972 Juli dan 1978 pada Januari, Landsat 2 sekitar segini, dan yang paling lama ini Landsat 5. Kita tahu sendiri sekitar 30 tahun dari 1984 hingga tahun 2013. Dan Landsat 6 ini tidak sampai orbit dan Landsat 7 dan 8 ini yang akan eh, yang ada sampai sekarang. Dan untuk yang Landsat 9 ini ada proyek lagi dari gabungan dari USGS dan NASA. Ini akan meluncur pada bulan Maret tahun 2021. Jadi untuk apa namanya? Untuk resolusi pikselnya itu nanti makin makin bagus nanti. Jadi fase 9 itu akan mendefinisikan sekitar ribuan, saya agak lupa, jadi 2 pangkat 16 kalau nggak salah itu. Itu sekitar segitu. Nanti fase 9 itu akan mendefinisikan sebuah piksel itu lebih banyak gitu, berapa piksel gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kita lakukan di sini untuk penyiaran jauh ini kita kalau visual di sini berarti kita melakukan digitasi on screen atau kita lakukan digitasi manual gitu ya. Jadi kita punya sebuah satelit atau sebuah citra satelit. Nah, lalu kita kalau semuanya ingin guna lahan jadi kita lakukan satu satu persatu. Jadi mana yang permukiman, mana yang sawah gitu atau mana yang jalan atau yang lainnya. Nah, di sini kita melakukan klasifikasi secara digital yang di mana di digital ini kita ada dua, supervised dan unsupervised. Nanti kita akan menyinggung sedikit tentang apa unsupervised ini. Jadi yang supervised ini kita lakukan juga turunannya yakni densitas atau berpola apa pengelompok atau berpopulasi parametrik ini menggunakan angka-angka dan nanti kita lakukan maksimum likelihood teman-teman. Nah, jadi kalau kita melakukan digital ini nanti proses pengolahannya kita menggunakan komputer. Lalu kita diproses, lalu nanti algoritma komputer yang bekerja. Nah, nanti di sini kita kelebihannya di sini efisien untuk mengolah citra yang luas, tapi peluang terjadi kesalahannya juga besar. Dan untuk supervise, klasifikasi tutupan lahan dilakukan berdasarkan masukan input dari operator. Jadi kita di sini memasukkan input ya. Jadi kita masukkan seperti ini di on screen. Jadi ilustrasinya kalau semuanya di sini kita akan membuat 5 klasifikasi. Jadi ada Mohon maaf, Mas hmm, Natek, interupsi sebentar. ya, Share screen-nya kan sempat hilang. Untuk teman-teman yang screen PPT-nya hilang di Google Meet ini bisa dipin dipin saja. untuk screen ini. Jadi ya bisa dipin itu ada gambar pin itu. Jadi nggak akan hilang kemudian jika ada teman-teman lain yang mencoba untuk share screen ya. Terima kasih. Ya, makasih ya, Mbak Ayu. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau kita ini merupakan sebuah pixel-pixel ya. Jadi saya gambarkan secara logo-logo ini. Ini sebenarnya pixel seperti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ini mungkin kita menggunakan sawah, permukiman, lalu ada tubuh air, lalu perkebunan, lalu atau tambak gitu ya. Nah, di sini nanti mereka akan mengelompokkan ini sesuai dengan perintah kita. Jadi semuanya kita digitasi. Untuk yang ini permukiman. Jadi yang ini nanti yang pikselnya yang bernilai ini nanti akan permukiman. Nah, nanti kalau semuanya kita melakukan maksimum likelihood, supaya ada satu pixel atau satu
dot atau satu poin seperti ini. Nah, sampai kalau di sini ada satu gini, nanti dia akan merge atau eh, kedekatannya itu maksimum di daerah mungkin di sini sawah gitu. Jadi nanti akan terbaca sawah. Paling enggak paling tidak seperti itu gambarnya. Nah, untuk yang maksimum livelihood-nya kita di sini menggunakan asumsi statistik. Jadi nanti akan menggunakan normal Gaussian ya, distribusi normal Gaussian untuk mengestimasi dari probabilitas dari setiap kelasnya. Jadi untuk yang selanjutnya kita bahas untuk unsupervised klasifikasi. Jadi kita menentukan kelas tutupan lain berbeda dengan supervised. Jadi kalau supervised di sini kita kalau saya unsupervised ya. Saya ingin membuat citra Landsat ini menjadi 5 klasifikasi. Jadi seperti semak belukar, sawah, tambak, permukiman, tubuh air. Nah, nanti tolong kerjakan di komputernya. Lalu di sini tidak ada training data ya, sehingga komputer yang berdasarkan kelas secara spektral. Lalu sehingga kita harus memberitahu kelas apa yang harus dimunculkan, kelas berapa kelas yang akan dimunculkan pada spektra kelas. Nah, untuk yang pertama ada K-means, jadi user yang menentukan kelas tutupan lainnya. Jadi kita harus input kelas tutupan lainnya berapa, lalu kita komputer akan mengambil titik acak atau di sini biasanya menggunakan secara centroid gitu. Nah, setelah itu, jadi yang pertama ini ada tiga ini ya, tiga titik acak. Nah, setelah itu yang di sini dia akan mengklasifikasikan dengan jarak minimum. Jadi yang ini merah, yang ini hijau, dan yang ini biru. Jadi nanti istilah gampangnya akan ada beberapa proses atau iteration namanya. Jadi yang pertama itu dia satu kali percobaan dia akan group by distance. Jadi dia menggroup by distance-nya. Nah, setelah itu dia akan melakukan kayak jadi yang pertama yang ada di sini itu akan pindah di sini gitu. Terus habis itu nanti yang ini akan menggrup menjadi merah. Dan untuk yang ini jadi dia akan mendekat pada titik-titik yang itu dan membuat min yang baru atau rata-rata yang baru. Jadi nanti bisa min yang baru itu bisa mengubah dari pola dari distribusinya dan tidak sama sekali gitu. Nah, selanjutnya untuk ISO data jadi beda dari mendasar dari K-means atau ISO data. Kalau ISO data K-means itu kita menentukan saya mau 10 klasifikasi atau 5 klasifikasi. Kalau ISO data ini kita tidak tahu mau klasifikasi berapa. Jadi kan apa kita harus memasukkan apa namanya rentang klasifikasi. Jadi mau berapa sih minimal lah katakanlah 4 gitu. Terus maksimumnya saya meminta 10 gitu. Tolong dikerjakan gitu. Nanti mereka nanti dari softwarenya atau algoritma dari digitalnya nanti akan apa mendistribusikan berapa klasifikasi yang akan muncul gitu. Jadi dia akan kelas didapatkan dari minimum distance dan dari min pixel atau dari maksimum standar deviasinya. Nah, setelah itu sudah tergantung sangat bergantung pada persebaran datanya. Jadi kalau semuanya ada dua centroid seperti ini ya, ada dua centroid, maka yang berdekatan, maka dia akan merge, akan bergabung. Terus habis itu kalau semuanya jika ada terlalu cluster yang menyebar atau terlalu besar gitu, dia akan memecah atau split. Kita lanjutkan. Jadi untuk pembagian dari yang pertama kita lakukan yakni dengan cara pembagian kelas tutupan lahan, kita harus identifikasi terlebih dahulu atau observasi pada masuk ke lapangan. Ada apa aja sih tutupan lahan yang ada di sini gitu, secara sekilas gitu atau secara visual pada mungkin Google Earth atau Google Maps gitu. Jadi untuk yang di sini untuk klasifikasi tutupan atau pengkelasan tutupan lahan ini ada beberapa sumber, ada dari USGS yang di sini saya gunakan dari Jenderal Penologi Kehutanan tahun 2015 eh, yang mengenai tentang penutupan lahan, kelas penutupan lahannya. Nah, untuk selanjutnya setelah itu kita bisa melakukan akurasi teman-teman. Kalau semuanya ingin mengetahui berapa sih akurasi yang kita sudah lakukan gitu. Kita dengan cara tes data atau harus ke survei lapangan. Jadi kita harus ke lapangan langsung. Jadi kita harus digit semuanya di sini permukiman, di sini jalan, di sini mungkin daerah tubuh air, waduk atau yang lainnya dan sawah, kebun, tambak dan lainnya. Jadi ada data real di lapangan. Nah, setelah itu nanti
akan kan kita sudah punya data real di lapangan atau titik-titik yang real gitu ya. Terus nanti titik-titik itu yang apa akan di overlay dengan hasil dari digitasi kita di Landsat itu. Jadi nanti akan ketahuan mana sih titik yang sebenarnya ada yang di situ harusnya itu pixelnya berupa sawah, tapi ternyata di situ ada permukiman. Jadi nanti akan diketahui berapa sih akurasinya gitu. Nah, menurut Sutanto atau tahun 2013 bahwa tingkat akurasi yang diperbolehkan itu sekitar 80 hingga 85%. Namun ada juga yang mengatakan 85% itu menurut USGS. Nah, untuk akurasinya ini dibagi tiga, dari akurasi pengguna, penghasil, dan secara keseluruhan. Nah, jadi kita nanti mungkin sedikit menyinggung dikit ya untuk studi komparasi. Jadi untuk teman-teman bisa mungkin kalau ada apa namanya project untuk mengetahui perubahan gitu, kita bisa menggunakan dengan before after comparison. Jadi kita menghitung komparasi. Jadi setelah kita lakukan klasifikasi identifikasi tutupan lahan tahun 2017 tahun 2019 mungkin kita akan komparasi bagaimana sih 10 tahun ke belakang tahun 2007 gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan cara untuk kita lakukan klasifikasi terlebih dahulu, kita dapatkan shape file-nya mungkin, terus habis itu nanti kita tumpang tindih atau overlay. Jadi nanti di daerah mana yang pertamanya permukiman, pertamanya sawah, lalu menjadi perkebunan nanti akan ada luasnya. Kita bisa lakukan dengan ArcGIS, tapi kita di sini interpretasi pada identifikasi tutupan lahan dengan Landsat saja. Jadi untuk yang kedua kita melakukan proses pengolahan. Ini kita sedikit saja ya untuk proses pengolahannya. Yang pertama kita lakukan yakni untuk menentukan klasifikasi tutupan lahannya dengan cara yang tadi saya sampaikan bahwa secara visual atau kondisi lapangannya bagaimana. Di daerah situ itu ada tutupan lahan apa saja sih gitu. Terus kita lakukan pengambilan citra Landsat, lalu kita koreksi radiometrik untuk memperbaiki nilai piksel dan mempertajam citranya. Setelah itu kita kalau pada yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pada Landsat 7 itu terdapat ada kerusakan gambar. Nah, seperti ini ya. Kita bisa dilihat. Nah, di sini ada kerusakan gambar yang ada garis-garis seperti ini. Nah, kalau kita lakukan gap and fill, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang gap apa scanline korektornya, SLC-nya. Lalu kita lakukan research data atau kita bisa gunakan saja special subset. Lalu kita lakukan composite band. Terus yang terakhir kita bisa lakukan klasifikasi workflow dengan cara bisa menggunakan supervised atau unsupervised. Berikutnya kita lakukan pengolahan di ArcGIS kalau kita ingin melakukan lebih lanjut terkait proyek-proyek kita selanjutnya. Mungkin kita bisa apa namanya menghitung luasnya dan lain sebagainya. Terus kita kalau untuk menghitung apa namanya perubahannya yang saya sebutkan tadi, kita bisa menggunakan tools intersect, kita overlay Landsat hasil klasifikasi tahun 2017 dan tahun 2007. Terus selanjutnya dari tutupan apa dari perubahan-perubahan itu nanti kita bisa ketahui seperti ini. Jadi point density, di mana sih perubahan-perubahan mungkin sawah menjadi permukiman paling banyak gitu. Ada di mana gitu, teman-teman. Nah, sudah mungkin jadi ini sedikit singkat ya untuk yang pengertian-pengertiannya, penjelasannya. Jadi kita download citra juga, koreksi radiometrik, gap and fill, research data. Misalnya kita klasifikasi terbimbing, composite band, dan uji validasi. Nah, ini merupakan dari tabel yang saya sebutkan. Jadi ada user akurasi, overall akurasi, dan producers akurasi. Nah, contoh outputnya di sini bisa dilihat kalau sebenarnya kita di sini klasifikasi terbimbing, saya menggunakan klasifikasi terbimbing. Jadi kita dapatkan paling luas di sini sawah gitu. Terus akurasinya sekitar 80%. Jadi masih bisa untuk dilakukan akurasinya. Nah, langsung saja ya kita lakukan eh bentar, saya cek. Langsung kita praktekkan sekarang. Tahap pertama yang kita lakukan di sini berupa mendownload citranya dahulu dari Landsat. Jadi teman-teman harus mendownload terlebih dahulu citranya.
Nah, di sini teman-teman harus registrasi ya. Jadi nanti di modul mungkin ada cara untuk registrasi dan login gitu. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yakni login ya pastinya. Lalu kita di sini bisa memasukkan daerah mana yang akan kita gunakan. Kita bisa gunakan feature KNIS atau address or place. Kita bisa gunakan path row saja yang bisa kita gunakan. Nah, path row ini kita mengacu pada path row di Indonesia. Nah, di sini kita Google path row-nya nanti bisa menyesuaikan di daerah mana teman-teman berasal atau proyeknya ada di mana gitu. Nah, kita akan ngambil di daerah Surabaya ya. Jadi sekitar daerah 118. Jadi path-nya ini yang P-nya ini 118, lalu row-nya di sekitar 65. Jadi path-nya 118, lalu row-nya di 65. Lalu kita show dulu. Nah, ada di sini ya di daerah Surabaya. Kembali untuk path row-nya. Nah, setelah itu kita bisa lakukan di data range-nya. Kita akan mengambil di data range di tahun berapa gitu ya. Kita coba di sini mungkin di tahun 2019. Nah, di sini kita pilih dari from Januari tanggal 1 hingga tahun 2019 Desember tanggal 31. Kenapa kita lakukan seperti ini rentangnya? Nanti kita bisa jelaskan. Nah, setelah itu kita langsung ke dataset, pilih Landsat C1 level 1. Lalu di sini ada beberapa ya. Jadi tapi ini tidak semuanya ada. Jadi kan kita ketahui sendiri tadi sebelumnya untuk Landsatnya, untuk kesediaan datanya bisa mengacu pada di sini. Jadi untuk yang tahun 2019 adanya di Landsat 7 dan 8. Jadi yang ada datanya ketersediaan datanya hanya di Landsat 7 dan 8. Untuk yang Landsat 1 sampai 5, 4 sampai 5 sudah tidak ada. Kalau semuanya teman-teman ingin melihat perbedaannya mungkin ya di tahun 2013 bisa menggunakan juga Landsat 5, 7, 8 gitu. Mungkin bisa dilihat gitu. Nanti ada perbedaan teman-teman. Jadi di Landsat 5 itu akan ada perbedaan untuk mendefinisikan mendefinisikan warna step pixelnya. Dan Landsat 78-nya yang bagus nanti di 8, Landsat 8. Kita pilih Landsat 8 All Tiers, lalu kita masuk ke additional kriteria. Dan di sini kita bisa pilih land cloud cover-nya less than 10%. Jadi tutupan awannya teman-teman. Jadi kurang dari 10%. Setelah itu ya sudah kita pilih result. Nah, jadi lihat nanti kalau apa namanya kita gunakan tadi maksud saya yang kita gunakan rentang waktu dari bulan Januari hingga bulan Desember seperti ini. Jadi kan kita ada additional kriteria. Kalau semuanya kita all mungkin ada beberapa awan yang banyak gitu. Jadi kita less than 10% dan rentang waktunya di bulan Januari sampai pokoknya di tahun 2019 gitu. Kita lihat di sini yang paling sedikit, kita bisa diklik ini, lalu kita bisa lihat multispektralnya atau warnanya. Nah, setelah itu kalau kita ingin download, tinggal kita download di sini. Download option, kita download. Nah, setelah itu kita pilih yang geotiffnya ini, download. Nah, saya sudah sediakan untuk Landsatnya sekitar 800 MB ya teman-teman untuk Landsat 8 ini, besar sekali. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke NV. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa disampaikan ya terkait teknis ini, terkait teknis. Mungkin ada kecepatan atau teknisnya. Namun untuk pertanyaan lainnya nanti bisa di sesi tanya jawabnya. Saya teruskan. Nah, di sini kita bisa open S, lalu Landsat, lalu Geotiff with metadata. Kita pilih destinasi foldernya. Nah, di sini untuk metadatanya berarti kita melakukan bisa open di sini di teksnya .mtl. Ada beberapa sih sebenarnya. Kita coba dilihat di sini ya untuk datanya.
salah satu cara untuk memasukkan data dari NV. Nah, ini merupakan ada band-bandnya di sini, ada band 1 sampai 11, dan di sini yang teks dokumen. Kita bisa lihat di sini teks dokumennya, ini beberapa info yang bisa digunakan nanti Pak, mungkin waktu kita koreksi atmosfer. Jadi yang pertama ada file date-nya, lalu acquire date-nya juga ada, ini date acquire. Terus ini tahun 2018 ya yang saya gunakan. Ini juga ada radiance minimum band dan ada reflektannya juga. Nah, kita lanjutkan, kita open ya. Nanti kalau open biasanya teman-teman agak lama karena biasanya ada harus build piramid, eh, nanti lansatnya akan build piramid gitu. Build piramid itu apa sih? Dia itu akan, sebuah software itu akan mengkompres dari sebuah lansat ini agar kalau kita zoom in zoom out itu tidak terlalu lag gitu. Oke, langkah langkah yang kita lakukan tadi. Oh ya, di sini teman-teman bisa langsung data manager. Ada beberapa cara untuk melakukan seperti apa composite band. Kita lihat terlebih dahulu. Yang ini merupakan warna natural. RGB-nya seperti ini. Tapi ini sudah natural ya. Nah, kita juga bisa menggunakan warna 543 untuk mengidentifikasi pada tutupan vegetasi. Nah, yang pertama kita lakukan koreksi radiometrik ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita pilih radiometrik calibration saja. Setelah itu kita pilih datanya. Ntar ada dua ini, saya remove dulu. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita pilih yang MTL ini atau multispektral. Lalu kita spatial subset. Jadi untuk fokus pada di kota Surabaya saja. Nah, di sini kita pilih di daerah sini mungkin. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih langsung oke. Nah, di sini ada kalibrasinya. Kita pilih eh, ini ya di apply flash settings. Jadi nanti dia itu akan menghitung apa namanya kurva dari pantulannya secara otomatis. Lalu output file name-nya kita taruh di daerah di mana. Lalu kita radiometrik. Kita open. Setelah itu oke. Nanti akan masih berkalibrasi. Kita tunggu ya proses selesai di sini. Nah, jadi dia langsung juga otomatis build raster piramid. Bisa dilihat di sini. Jadi dia akan berkalibrasi untuk radiometriknya. Sebelumnya seperti ini dan selanjutnya akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita lihat awannya tidak terlalu banyak ya sebenarnya. Jadi untuk radio koreksi radiometrik itu ada dua. Jadi yang pertama itu ada yang kita ketahui di sini ada raw atau data mentahnya dari Landsat asli gitu. Setelah itu ada top of atmosphere. Setelah itu di sini ada juga
apa namanya, reflectance, surface reflectance itu yang paling tinggi. Jadi kita gunakan yang ini. Setelah itu teman-teman bisa melakukan penghilangan dari awan, data awannya. Bentar, agak lemot. Pilih di sini atmosfer dan atmosfer. Nah, di sini kita bisa lakukan flash atmospheric correction, jadi menghilangkan data-data awan. Jadi kita input dulu radiance-nya, radiance image-nya yang berupa tadi yang sudah apa radian image-nya ini radiometrik. Terus kita oke, kita use single scale for factor all band. Oke. Setelah itu output dari reflektannya kita pilih, taruh di folder yang kita gunakan. Setelah itu kita juga apa output directory dari flash filenya nanti ditaruh di data kita. Nah, lalu di sini kita bisa isi flash. Oke. Nah, selanjutnya untuk sensor type-nya ini besar multispektral ya, kita gunakan spektral. Kita gunakan yang Landsat 8 oli tears. Nah, untuk yang flight date-nya, untuk yang flight date-nya kita bisa mengatur ada di sini. Kita buka teks dokumen dari MTL tadi yang saya jelaskan. Fire date. Untuk flight date-nya bisa gunakan di bentar, saya ini di sini untuk date acquired-nya ini pada tanggal 26 bulan 7 tanggal 26 tahun 2018. Disusulkan seperti ini ya. Setelah itu untuk flight time-nya ini kita gunakan di sini scene center time. Jadi ini di 2 jam, hours, menit, second. Oke, kita pilih di sini 2 jam 35 menit. Oke. Ini kita koreksi dulu. Setelah itu multi kita kalau sudah selesai lakukan di multi spectral settings. Nah, di sini kita menggunakan Kaufman Kaufman ya. Sudah. Lalu eh, pilih yang assign default value based on retrieval condition over water. Oke, sudah. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu langsung oke. Apply. Kita tunggu hingga proses selesai, teman-teman. Agak lama untuk yang koreksi radiometriknya ini. Koreksi dari apa? Atmosferik. Jadi kita lakukan koreksi agar tidak ada penghalang. Jadi kan sebuah sensor di satelit itu memunculkan nih apa sensor dari satelit seret gini ke bumi. Nah, dia itu sebenarnya menyentuh di sebuah daun ya.
di daun itu dia akan bisa meresap di daunnya itu untuk fotosintesis, lalu ada juga diteruskan, lalu ada juga yang dipantulkan. Nah, yang dipantulkan ini yang kita gunakan. Makanya kita lakukan koreksi-koreksi ini. Gitu. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Ini agak lama soalnya kalau yang atmospheric correction. Nah, ini udah mulai jalan. Nah, jika sudah, kita close ya. Kita masukkan data, maaf, kita bisa masukkan datanya yang tadi, flash, data flashnya. Flash data DR, oh nggak ada. Nah ini, SR surface reflektan dari HDR, kita open. Nah di sini kita apa sudah dilakukan koreksi dari surface reflektan, koreksi apa namanya, koreksi dari atmosferik. Nah kita langsung saja bisa lakukan super klasifikasi. Di sini bisa digunakan di toolbox-nya ini, pilih klasifikasi, classification workflow, atau di search saja bisa. Nah, untuk yang raster file-nya, kita pilih SR Flash ini, lalu bisa pilih apa, langsung next. Nanti dia akan masuk ke jendela untuk mengedit, untuk apa klasifikasi. Yang pertama di sini ada no training data, ini yang disebut dengan unsupervised. Setelah itu ada juga use training data, ini berupa klasifikasi terbimbingnya. Nah, kita coba dulu yang pertama no training data ya. Di sini yang kami maksud bahwa dia akan meminta number of classes-nya atau angka dari kelasnya. Kita coba di sini mungkin 9 ya, karena dia akan membaca mungkin 8 kelas ya. Nanti kita bisa menggabungkan gitu. Sebenarnya kalau kita ingin membuat 4, kalau yang bisa saya lakukan, sebenarnya kita hanya membuat 5 klasifikasi. Ini di sini yang dilakukan apa request numbernya, saya biasanya pilih 10 gitu. Soalnya kalau saya pilih 5, kan di sini kan tidak hanya satu dua warna ya. Jadi kalau sebenarnya takutnya kalau kita menggunakan 5 saja atau pas pada yang kita inginkan, nanti warna tersebut mungkin bisa tercampur-campur gitu. Kita langsung coba aja ya di next. Jadi kita hanya memasukkan angka, langsung dia yang bekerja. Dan untuk yang unsupervised ini, yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa untuk yang unsupervised ini tingkat akurasinya itu mungkin lebih rendah ya daripada yang kita lakukan dengan supervised classification. Jikalau pada saat kita klasifikasi terbimbing itu sangat teliti pada input datanya. Kita tunggu ya prosesnya selesai teman-teman.
untuk caranya sudah ada di modul ya, jadi yang sudah kami bagikan. Mungkin teman-teman juga bisa menyimak. Ntar saya stop sharing dulu. Nah, kalau sudah keluar di sini akan ada enable smoothing dan enable agregasi. Jadi kalau enable smoothing berarti nanti sel sel dari pixelnya itu akan di smooth gitu, 3 pixel. Nah, kalau semua agregasi ini digunakan untuk menghilangkan kan ada ini apa titik-titik kecil di sini yang mungkin ada kesalahan pembacaan gitu. Nah, dia itu yang berukuran 9 pixel ini akan dihapus, akan dimasukkan ke sel yang lebih besar. Jadi untuk enable smoothing ini kalau kata dari dosen saya tidak perlu dilakukan smoothing karena nanti akan merubah dari nilai pixelnya itu. Nah, itu kita tidak usah munculkan. Nah, kita hanya melakukan dari enable aggregation. Kita next lagi. Ada beberapa cara teman-teman. Kalau semuanya mungkin ada teman-teman yang sudah pernah melakukan unsupervised ya. Ini cara untuk yang workflow-nya atau dari langsung tugasnya gitu loh. Langsung apa secara otomatis untuk unsupervised. Dan juga nanti mungkin bisa apa kita lakukan k-means dan ISO data. Nah, setelah itu teman-teman bisa taruh di folder mana, open, dan ini juga kita pilih namanya. Dan kita, jadi nanti dia akan output format berupa NV dan zip file. Nanti kita bisa lakukan pengolahan di ArcGIS selanjutnya. Nah, oke, sudah. Dia akan keluar klasifikasi tidak terbimbingnya. Ada 8 kelas. Nah, kalau semuanya 8 kelas ini teman-teman bisa lakukan merge atau penggabungan datanya agar datanya bisa lebih teman-teman mudah dibacanya. Oke, itu yang cara pertama untuk unsupervised. Agak besar memang untuk cara ini. Nah, ini biasanya seperti ini. Bisa ya. Maaf. Oke, kita coba buka lagi. Ini selanjutnya kita coba sedikit demo cara untuk k-means dan ISO data. Jadi nanti k-means itu kita akan memasukkan number of classes, lalu berapa iterasinya atau prosesnya. Satu kalau ISO data itu rentan saja, minimum dan maksimum kelas yang kita inginkan. Oke, kita masukkan dari SR flash HDR. Bisa dilihat di sini di klasifikasi. Di sini ada unsupervised, ISO data dan k-means. Nah, ini ada supervised juga.
nanti kita bisa menggunakan maksimum likelihood. Lalu kita coba K-means dulu ya. Kita pilih ini SR-nya. Satu klik OK. Nah, yang dimasukkan K-means itu seperti ini. Jadi number of class-nya berapa? Yang kita inginkan sebenarnya 5. Dan seterusnya tidak usah default saja. Nah, ini maksimum iteration. Kalau kita satu saja, dia akan berproses atau hmm, apa namanya? Dia akan menggabungkan apa yang tadi yang define dari means-nya atau rata-rata centroidnya itu hanya satu kali. Kalau kita masukkan mungkin 100 gitu ya. Jadi dia akan mencoba mana sih yang paling bagus gitu. Mana yang apa namanya? Hasil yang paling mendekati. Nah, setelah itu dari standar deviasinya kita pilih K-means, kita akan ketahui perbedaannya. Kita oke. Jadi kalau unsupervised ya hanya kita input berapa sih rentan kita, rentan yang kita inginkan gitu. Nah, iterasi satu masih belum, jadi iterasi kedua. Jadi istilahnya seperti itu gitu, lebih gampangnya. Kita ketiga masih dilihat, masih digabung-gabungkan, masih yang tadi caranya yang apa? Cara bekerjanya dari K-means. Nah, seperti ini. Jadi dia melakukan penggabungan-penggabungan gini. Jadi data centroid itu titik ajaknya itu apa di daerah mana gitu. Mendekati data pixel yang mana. Hingga dia mendapatkan yang paling baik, percobaan yang paling baik. Nah, setelah itu bisa dilihat di sini untuk hasil K-means-nya, kita biarkan saja. Satu yang ISO data, kita klik, pilih yang SR Flash, lalu klik OK. Nah, ini yang dimasukkan ISO data, kita tidak tahu kita ada berapa gitu yang paling bagus. Jadi dia hanya mengandalkan dari persebaran datanya gitu. Menggambarkan jadi persebaran datanya kalau semuanya saya zoomnya atau spatial subsetnya hanya seperti ini mungkin ada 7 atau 8 gitu tapi kalau semuanya di lebih kecil lagi mungkin nanti akan berbeda juga gitu. Nah, ini maximum iterationnya sama 100 itu. Nah, ini yang maksimum kelas standar deviasi yang di sini kita default saja, kita hanya melakukan di maksimum iterationnya. Ya, terlalu kita pilih outputnya. Sudah, terus klik OK. Dia akan mencari dari persebaran data itu, persebaran dari pixelnya maksud saya, dari statistik yang ada, dia akan mencari mana yang mendekati dari standar deviasi. Standar deviasi nanti mungkin teman-teman bisa googling ya untuk statistik gitu. Jadi kalau tadi yang K-means itu sekitar iterasinya sekitar 7 atau 8 gitu ya. Kalau yang exodata tergantung dari hasilnya nanti dari rasternya. Nah, sudah keluar. Bisa dilihat di ISO datanya ini. Jadi yang pertamanya untuk raw-nya atau data langsatnya yang awalnya seperti ini. Setelah itu ini yang hasil dari K-means, lalu ini yang hasil ISO datanya. Jadi ada sedikit perubahan ya seperti itu. Oke, ini yang unsupervised teman-teman. Setelah itu kita bisa lakukan juga dari klasifikasi supervised classification. Jadi kan di situ kan ada kelemahan dari unsupervised ini, kemungkinan dari algoritma komputer membaca dari inputnya itu salah gitu.
Tuh. Jadi kan kita hanya apa namanya? Kita hanya memasukkan dari berapa kelas yang kita inginkan gitu. Jadi salah satu caranya kita bisa lakukan klasifikasi terbimbing dengan data training yang sudah saya jelaskan tadi. Kita klik OK, kita pilih raster file-nya ya. Nah, lalu kita di sini pilih use train data atau supervised classification. Agak mudah ini kalau yang berbedanya dari digitasi ini seperti digitasi gitu, tapi kalau semuanya digitasi secara visual ya kita harus mendigitasi seluruh seluruh penggunaan lahan atau tutupan lahan yang ada di sini. Kalau kita menggunakan supervise, jadi dia hanya hanya sampling saja, jadi hanya 30 saja gitu mungkin. Setiap 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 datanya gitu. Kita coba di sini pilih yang pertama permukiman. Kalau untuk yang class color-nya kita ganti warna kuning mungkin. Nah, setelah itu kita bisa langsung digit daerah permukiman itu di mana saja dengan polygon. Untuk menggeser-geser ini teman-teman bisa langsung klik scroll lalu geser-geser ya hingga 30. Karena untuk sampling biasanya yang normalnya itu 30 teman-teman. Mungkin bisa coba di browsing. Kita pilih sekitar 10 saja ya agar mempercepat proses. 6 lalu 7 8 9 10. Oke. Jadi kita kalau sudah selesai ini tergantung dari teman-teman ya untuk samplingnya ini sebenarnya. Ini hanya contoh saja. Jadi kita langsung add class, lalu di sini pilih tubuh air, sungai atau laut, kita klasifikasikan di sini. Satu, pilih bisa ganti warnanya, apa saja untuk yang ini digitasinya. Jadi kalau digitasi visual kan kita harus bagus tuh. Nah kalau yang ini ke apa kelebihannya kalau kita punya data yang luas, kita perlu hanya special training apa hanya seperti training datanya saja atau yang mewakili lah, yang mewakili data tubuh air, data permukiman itu di mana saja. Kita cari di daerah sungai-sungainya. Jadi kan kalau semuanya kita pakai supervise kan kita tahu nih, jadi secara visual bisa dilihat daerah mana saja sih yang bisa dikatakan sungai, bisa dikatakan permukiman dan lainnya. Kalau semuanya dari unsupervised kan kita nggak tahu tuh algoritma komputernya mendefinisikan titik ini itu apa gitu. Oke, sudah. Mungkin selanjutnya sawah. Jadi agak lama ini untuk prosesnya. Oke, salah. Oke, daerah sawah. Mungkin bebas saja ya. Untuk caranya ini sekali lagi ada di modul semua ya, bagi yang memesan modul juga. Oke,
kita katakan seperti ini aja ya. Selanjutnya bisa mungkin daerah Semak Belukar mungkin. Jadi karena apa? Makanya yang dijelaskan cara pertama yang kita lakukan yakni mengidentifikasi terlebih dahulu mana daerah yang apa? Mengidentifikasi dulu kelas tutupan lahannya yang ada di wilayah studi itu apa saja gitu. Jadi kalau sudah nanti apa namanya? Baru kita eh, baru kita lakukan berapa apa namanya? Berapa tutupan lahannya. Daerah mangrove mungkin. Oh, iya. Mungkin ada juga di sini daerah tambak. Memang kalau yang klasifikasi terbimbing ini agak memerlukan waktu juga teman-teman. Kalau yang unsupervised kan instan gitu. Jadi kita hanya mengandalkan dari algoritma dari komputer digital kita. Nah, ini tidak seperti ini ya. Kalau mungkin ada berapa gitu, ada berapa training data. Jadi tidak hanya sekitar apa 10, 7, 5 ini harus harus sama gitu. Terus kita langsung next saja. Ini hanya contoh saja teman-teman. Nah, dia nanti akan mengklasifikasikan kalau kan tadi kan kita udah menginput nih, ini daerah pixel ini itu masuk ke daerah permukiman, terus yang tubuh air itu pixel ini. Nah, untuk yang algoritma dari komputer ini dia mengklasifikasikan. Jadi yang paling apa maksimum kedekatan nilai pixelnya itu eh, apa untuk yang permukiman itu ini gitu. Jadi dia akan mengelompokkan mana sih yang permukiman, tubuh air, sawah, semak belukar dan lainnya. Jadi dia akan calculate training statistiknya. Nah, dia juga menggunakan maximum likelihood classification. Setelah setelah training training statistiknya, lalu dia apa menjalankan metode dari analisis dari maximum likelihood-nya. Jadi dia akan apa nilai maksimumnya itu masuk ke kelas tutupan lahan mana saja gitu. Karena apa ini terus apa tutupan lahannya kita mungkin pasti ada kekurangannya kalau semuanya kita lakukan secara cepat ini. Nah, terus kita bisa lakukan enable agregasi juga. Lalu dia akan clean up dari pixel-pixel yang di bawah 9. Jadi ini setelan default ya, agregat minimum size-nya ini. Kita biarkan default saja. Nah, sudah. Kita pilih size filenya. Kita finish. Oke. Dia akan muncul dari hasil supervise-nya. Jadi yang merah-merah ini berupa shape file ya. Jadi yang merah-merah ini berupa shape file yang seperti ini. Terlalu banyak dari, tadi kan data dari, training data dari yang permukimannya banyak ya. Jadi yang paling banyak di sini berupa permukiman gitu. Nah, ini yang daerah tubuh airnya, yang laut-lautnya. Di sini tambak-tambaknya, daerah sini. Lalu ini sawah-sawah, gitu teman-teman. Nah, ini sudah ya. Jadi
kita sudah lakukan unsupervised kayak K-means dan Exodata, lalu kita bisa sudah lakukan supervised classification. Setelah itu yang sebelumnya kita lakukan juga penerlutan Landsat, penerlutan dulu Landsat, lalu kita lakukan lakukan prosesnya secara eh, apa namanya, secara offline di sini menggunakan software NV. Nah, yang sesuai yang saya janjikan, saya juga sedikit menyinggung pada Google Earth Engine. Nah, di sini teman-teman harus sign up dulu untuk Google Earth Engine. Jadi kita langsung ketikkan saja Earth Engine gitu ya. Lalu kita pilih platform, code editor. Dia akan bermain pada code editor. Ini ada beberapa script yang saya pernah lakukan. Jadi perbedaan dari Google Earth Engine, dia itu punya data katalog ya. Kita lihat di sini sama saja ya gitu. Jadi Earth Engine katalog. Nah, dia itu menghimpun semua data-data open source berupa Aster, berupa Modis, berupa Lansa dan lain sebagainya. Nanti kita hanya langsung saja memasukkan data-data tersebut, ingin mengolah menjadi NDVI, land surface temperature atau temperatur bumi atau klasifikasi juga gitu. Jadi ada Landsat, Modis, Sentinel dan lain-lain gitu. Nah, kita sekarang ini ada script yang sudah pernah saya buat. Jadi dia hanya bermain pada script. Kita loading pada scriptnya. Saya coba copy. Maaf. Setelah itu kita buat lagi dari script, kita copy paste. Nah, ini masih kosongan ya, jadi kita copy paste untuk klasifikasi. Nanti kalau teman-teman ingin mencoba ya, jadi insya Allah nanti saya berikan untuk scriptnya yang eh, klasifikasi terbimbing ini. Jadi setelah itu kita coba run ya, yaitu ROI is not defined in the scope. Jadi region of interest atau area of interest itu tidak terdefined. Jadi kita harus mendefinisikan terlebih dahulu dari konsep mana yang akan kita gunakan. Karena di sini di skripnya ditulis bahwa ada filter bonds, ada apa namanya, bond atau boundary atau di daerah situ saja gitu. Nah, kita pilih dulu di Surabaya yang tadi. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan di sini add marker, lalu pilih di sini variabelnya ini sudah keluar ya, jadi import, lalu variabel geometri namanya, lalu kita pilih di sini. Terserah, ini kalau semuanya teman-teman ini di Surabaya ya di sini, terus kalau semuanya di daerah mana di sini ya di daerah apa namanya, bisa di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu. Jadi nanti lansatnya akan berbeda setiap zona, tergantung dari lansatnya yang tadi pass-through yang sudah saya berikan yang ini, yang sudah saya jelaskan tadi. Oke. Setelah itu nanti dia ini sudah keluar nih variabel geometri. Di sini sudah apa kita kita apa namanya samakan ya untuk variabel geometrinya. Jadi ini namanya ROI. Jadi kita di sini ganti juga ROI atau region of interest gitu. Pilih terserah nggak apa-apa. Jadi apapun bisa. Lalu kita run. Jadi kita mengambil di titik Landsat yang ada di titik Surabaya gitu. Nah, jika sudah di sini dilihat ya, saya jelaskan dikit. Untuk filter date-nya kita masukkan 2019 eh, 2019 bulan Januari, bulan Mei hingga bulan Juni. Ya. Setelah itu Landsatnya ini kita bisa lihat di sini sebentar. Mana tadi katalog?
Nah, ini Earth Engine Catalog gitu. Kita langsung saja Landsat 8. Oke, pilih yang Landsat 8. Nah, ini pilih yang Landsat 8. Dataset in Earth Engine. Nah, jika sudah ini merupakan tampilan dari Earth Engine Catalog. Dia ini merupakan dari apa gabungan dari dua dua komunitas ini, dari organisasi ini, US Gas dan NASA, dan sedikit penjelasan lah gitu. Dia yang pertama di sini ada raw image, lalu ada yang saya jelaskan tadi. Jadi raw image ini merupakan data Landsat ya. Udah ya, ini saja gitu Landsatnya. Lalu kita ada di koreksi radiometrik ada top of atmosphere dan ada surface reflectance gitu teman-teman. Setelah itu coba dilihat di sini surface reflectance. Nanti teman-teman bisa explore ya di sini. Kita pilih yang surface reflectance ya untuk tingkatan yang paling bagus gitu. Nah, bisa dilihat jadi tiap tiap ini ya apa tiap Landsat 7 dan 8 ini beda nanti surface reflektannya code-nya atau kodenya. Ini ada beberapa deskripsi lalu kita bisa lihat di image properties. Nah, ini cloud cover. Jadi cloud cover ini untuk menghilangkan yang tadi kita lakukan kan tadi sebelumnya di NV kita lakukan koreksi atmosferik ya untuk menghilangkan cloud-nya atau menghilangkan data awannya. Nah, di sini kita hanya langsung saja kita tulis cloud cover gini di script. Jadi kita hanya main di script. Nah, kita kalau sudah main di script ini, dia akan otomatis apa namanya dari awalnya itu tidak terlalu kelihatan gitu. Setelah itu di sini bisa dilihat untuk map center object ROI. Jadi centerkan objek ini di ROI-nya itu, lalu zoom-nya ini 9. Kalau kita zoom-nya ini dirubah ke 10, terus run. Nah, dia tetap center, tapi zoom out apa lebih zoom in gitu. Seperti itu. Jadi kalau semakin besar angkanya itu berarti dia semakin zoom in. Kita pilih default saja. Jadi intinya di sini gitu. Jadi kita langsung secara online gitu ya. Kita apa namanya bisa mendownload Landsat apa melakukan pengolahan Landsat ini tanpa harus menginstal NV gitu. Tapi kita harus mengetahui dasar-dasar dari Google Earth Engine karena Google Earth Engine ini mungkin sedikit yang mengetahui karena dulu itu kalau nggak salah untuk Google Earth Engine-nya sendiri itu masih berbayar. Terus sekarang ini baru di open source-kan gitu untuk eh, teman-teman. Terus lo yang apa bench-nya ini layernya kita bisa gunakan composite band ya. Composite band. Tadi yang di Envy tadi saya kelupaan untuk melakukan composite band. Jadi composite band itu untuk yang 543 ini untuk menunjukkan apa namanya vegetasinya. Jadi lebih lebih peka pada eh, identifikasi pada vegetasi. Kalau misalnya kita lakukan 432 composite band 432 akan berbeda juga. Akan menjadi natural color. Tiran. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin bisa diubah juga ke false color dan lainnya. Nah, untuk selanjutnya yang apa namanya? Yang min max-nya ini berupa apa nilai pixelnya. Ini merupakan default dari Landsat-nya, min max-nya seperti ini. Nanti kalau Landsat 8 ini malah lebih besar lagi gitu. Jadi apa pendefinisian dari apa namanya? Jumlah warnanya, lalu gamanya, ini keterangannya apa ke ke pencerahannya gitu. Bisa teman-teman bisa gunakan ini.
Kalau nggak salah bisa juga ada di sini. True color image, kita setting. Nah, ini gambarnya kita atur. 3,61. Kalau semakin besar, dia akan semakin cerah gitu gambarnya. Gamma ini tingkat kecerahannya gitu. Kita pilih 1,5 saja. Nah, terus habis itu di sini bisa dilihat merge ROI. Jadi kita harus membuat titik bangunan, merge dan bangunan, sawah, vegetasi dan ini saja ya, bangunan, air, tubuh air, terus sawah dan vegetasi dan lainnya gitu. Tergantung dari teman-teman yang diinginkan. Setelah itu, untuk caranya, teman-teman bisa langsung new layer di sini. Maaf izin. Di sini kita membuat variabel baru. Jadi kita apa namanya membuat terlebih dahulu yang pertama berupa bangunan. Nah, jadi ya bangunan. Pilih di daerah yang bangunan tadi. Nah, enaknya di sini kita hanya titik-titikkan saja gitu sampai 30. Untuk bergesernya kita bisa gunakan ini apa tangan. Lalu untuk yang add marker ini untuk meneruskan kembali. Dan kalau semuanya ada yang salah gitu ya, karena ini saya hanya contoh saja, kita klik tangan ini, lalu bisa menggeser poinnya ini. Sebenarnya ini, oh ini daerah sini merupakan sawah gitu, jadi kita bisa geser di permukiman. Atau kita bisa delete gitu. Kita lanjutkan. Oke, jika sudah kita tambahkan apa di setting di sini dulu. Nah, di sini kita harus apa namanya name-nya ini harus sama dengan nama di sini bangunan. Ini di sini kita pilih feature collection. Jadi dia kalau feature collection dia akan apa namanya mengkoleksi dari semua data-data nanti gitu. Kalau semuanya feature doang jadi nanti hanya satu saja. Kalau feature collection kan karena di sini kalau sistemnya dari Google Earth Engine dia kalau nitikin itu nanti akan berbeda file gitu. Jadi kita kan inginnya titik-titik itu kan menjadi satu satu feature ya, satu satu apa feature gitu. Jadi kita harus melakukan feature collection. Kita tambah properti. Nah, ini kita pilih tuplah. Bentar. Di sini ada Nah, di sini ada properti. Jadi training pada bench pilihan. Jadi kita di sini ketikkan tuplah karena di propertinya tadi kita tuplah. Oke. Di sini kita pilih bangunan. Misalnya kita feature collection, propertinya berubah tuplah. Besar kecilnya ini juga berpengaruh ya. Karena kalau salah sedikit saja pada script tidak akan berjalan. Gitu. Harus harus jeli gitu. Nah, value-nya karena data Landsat ini berupa data integer atau integer, maka value-nya mulai dari 0. Jadi nanti kalau semuanya teman-teman ingin membuat 5 kali simplifikasi, berarti nanti mulainya itu dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Tidak tidak 1, 2, 3, 4, 5. Karena datanya merupakan data integer. Ini pertama itu 0. Oke. Udah kita dapat 1. Oke, apa? Mohon maaf, Mbak Ayu. Masih di sana kah? Iya, Mas Natek. Ya. Iya. Apa? Boleh ini apa? Apakah perlu pending? Apa di situ ada kedengaran suara azan gitu? Karena di sini ada azan. Enggak ada ya, enggak ada suara azan. Mungkin terganggu. Mm, Enggak ada ya? Aman? Ya, lebih bagus di nggak pending ada itu, aja. Mas. Ya. Izin Ya, lebih bagus di pending. mengingatkan juga, Mas, Ya, siap. untuk waktu. Iya. Oke. Siap, siap. Kita pending sedikit aja untuk apa? Mendengarkan
perkenalkan dulu sebentar. Mungkin di daerah teman-teman juga berbeda ya gitu. Ya, oke kita lanjutkan ya. Sudah selesai ya, Tan, ya. Halo. Eh, sudah ya, sudah keluar. Nah, setelah itu kita tambahkan layer di sini. Nah, kita langsung titikkan badan air hingga 30 gitu. Nah, saya coba 20 saja ya. Langsung kita rubah juga. Jadi ini sama ya, airnya apa namanya nih air. Import S-nya kita pilih juga filter collection, lalu property, tuplah juga karena tadi propertinya berupa tuplah nanti. Nah, yang tadi kan 0, terus sekarang ini 1. Oke, sudah. Setelah itu kita kalau semuanya teman-teman ingin menambahkan nih bangunan, berarti nanti teman-teman tinggal apa namanya, langsung diklikkan saja. Jadi klik yang bangunan lalu tambahkan lagi gitu. Jadi nanti otomatis dia akan menambah yang bangunan. Oke, terus kita tambahkan geometri lagi. Yang ketiga ini berupa sawah. Kita ubah ke sawah. Ubah. Dari sawah ini kita digitasi untuk yang sawahnya. Nah, jika sudah, tambahkan yang terakhir, tadi yang terakhir vegetasi. Oke, sudah. Kita ganti juga. Yang terakhir berupa action, tuplah.
Sebenarnya waktunya sudah habis teman-teman. Tapi saya mohon izin untuk menambahkan waktu ya Mbak Ayu. Makasih tadi sudah diingatkan. Ya. Oh iya Mas Natek, mungkin tambah waktu 5 menit Ya. ya Mas Natek untuk lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, makasih. Terus, oke. Sangat seru sebenarnya kalau kita sudah menguasai, mungkin teman-teman di sini lebih menguasai daripada saya yang skrip gitu ya, daripada skrip. Untuk vegetasi kita coba di daerah sini saja. Nah, oke, kita cek dulu. Sudah, coba kita vegetasi. Oke, sudah benar. Karena kita harus teliti untuk mengeceknya ini. Karena kalau misalnya kita salah pada skripnya, pasti nanti tidak akan mau jalan. Dan itu susah untuk mencari kesalahannya. Nah, jika sudah, ini anggaplah seperti ini ya, 30. Setelah itu kita run lagi. Bismillah. Nah, juga akan keluar seperti ini teman-teman klasifikasinya. Oke. Yang bisa dilihat untuk yang merah ini berupa apa ini tadi? Sebentar. Permukiman. Ya, permukiman untuk yang ini berupa badan air. Tuh. Saya jelaskan dikit lagi. Untuk tadi setelah tadi mana ya? Oke, ini Roy ya sudah selesai pada kita tahap ini. Nah, terus kita lakukan training pada bench pilihan. Bench pilihannya ini. Jadi ada band 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan untuk propertiesnya yang ini, jadi kita harus masukkan datanya ini, tuplah ini. Jadi ini merupakan script ini ya, defaultnya. Terus untuk jalankan klasifikasi, kita menggunakan klasifikasi berupa chart, salah satu dari klasifikasi terbimbing gitu. Terus kita kelas propertinya apa? Kelas properti berupa tuplah gitu. Terus teman-teman bisa dilihat di sini, kalau ingin mengubah chart ya nggak apa-apa. Klasifikasinya berupa di selain chart gitu. Bisa dicari di sini. Art Engine classifier. Nah, di sini. Di sini kita menggunakan chart ya, bisa minimum, distance, bisa dan yang lainnya gitu. Bentar. Random forest juga bisa dan lain-lainnya. Jadi kita tinggal memasukkan skripnya. Jadi semua perintah itu ada di docs ini teman-teman. Jadi kita harus mengolah dan harus banyak belajar pada Google Earth Engine gitu. Jadi kalau ingin menggunakan coba ya, kita menggunakan random forest. Random forest merupakan salah satu dari jenis klasifikasi. Salah hurufnya saja mungkin tidak akan jalan biasanya. Bisa dirubah gitu. Jadi bisa terlihat ya perbedaannya dari kita menggunakan NV secara konvensional. Jadi kita harus menitikkan dulu. Jadi kita lakukan dulu tadi composite band, lalu kita lakukan koreksi dari arithmetriknya. Terus habis itu kita lakukan juga setelah koreksi arithmetik, koreksi atmosfer, lalu kita lakukan training data berupa unsupervised atau unsupervised. Nah, jujur saya kalau untuk yang unsupervised masih belum pernah tahu ya. Jadi untuk yang ini. Jadi saya hanya pernah coba yang supervised classification. Saya di sini juga klasifikasinya berupa yang terbimbing atau classification supervised. Nah, untuk inspektor ini kita lihat di sini. Ini saya jelaskan untuk yang toolbarnya. Kalau kita klik di sini, salah satu lah di situ. Dia poin yang pertama ada keterangan titik koordinatnya. Lalu yang kedua ini ada pixelnya. Dan untuk yang konsol ini objeknya ini berupa
datanya gitu. Untuk yang konsol ini berupa keterangan untuk ini apa kan kita tadi yang terakhir itu ada untuk create confusion matrix ya. Jadi untuk mengakurasi gitu. Jadi akurasinya ini 0,98. Jadi lebih bagus gitu. Tuh. Karena apa kita tidak memasukkan data data lapangan, jadi tidak bisa dilakukan confusion matrix itu. Nah, nanti kita sudah selesai. Nah, ini yang pertama di sini bisa dilihat untuk yang ini tampilkan hasil klasifikasi ini berupa red, green, blue-nya. Kalau semuanya kita ubah di sini menjadi white, itu dia akan mencoba berubah menjadi white gitu. Red. Nah, di sini klasifikasinya saya di sini ya. Jadi namanya ini apa klasifikasi ini coba kalau kita lakukan klasifikasi terbimbing ya nanti namanya di sini klasifikasi terbimbing gitu. Atau juga teman-teman bisa ngubahnya di sini red green blue-nya apa red white yellow green. Jadi bisa langsung klik yang ini lalu kita ganti ubah warnanya sesuai yang kita inginkan. Kita teman-teman. Kira-kira seperti itu ya Mbak Ayu. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu ya. Maaf kalau semuanya ada salah kata. Terima kasih sudah melihat pada tutorial singkat dari sharing komunal series kedua untuk pemanfaatan pengiriman jauh terkait klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Sebenarnya masih ingin banyak yang saya ini apa sharing gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan di sesi tanya jawab atau diskusi santainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Natek atas materi yang telah disampaikan. Langsung aja ya kita berikan kesempatan bagi seluruh peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Untuk sampai saat ini sudah saya rekap nih. Ada pertanyaan langsung aja dijawab gitu ya Mas Natek ketika saya sampaikan pertanyaannya. Dari Mbak Umur Rahayu. Tanya Om, jadi kalau pakai unsupervised klasifikasinya cuma keluar kelas 1, 2, 3, dan sebagainya gitu ya, tanpa kita tahu itu guna lahan dominannya apa. Terus kalau supervised, berapa banyak sampel poligon yang harus kita buat untuk tiap jenis tutupan lahannya gitu Mas. Oke, jadi apa ada banyak cara ya untuk untuk merubah namanya itu. Jadi bisa saya tulis tadi. Bisa diklik kiri 2 kali pada kelas 1 lalu bisa dirubah nanti langsung mungkin perairan atau tubuh air atau permukiman atau sawah dan lainnya gitu. Lalu kalau tadi kan saya jelaskan bisa tambahkan 9 klasifikasi. Jadi nanti bisa digabungkan kelas lalu di situ bisa di merge class gitu nanti bisa explore gitu ya teman-teman. Jadi nanti merge class nanti ingin datanya apa gitu. Jadi bisa digabungkan kalau semuanya kan ada perbedaan warna nih. Semuanya kalau vegetasi antara warna hijau muda sama warna hijau tua itu biasanya akan dibedakan gitu. Jadi dia akan dapat 2 warna. Jadi nanti bisa teman-teman langsung gabungkan dengan tools merge class kalau nggak salah. Nanti langsung bisa diganti namanya. Terus kalau yang supervised classification tadi yang apa Mbak Yu? Tadi yang supervised classification? Berapa banyak sampel poligon yang harus kita buat untuk tutupan lahannya? Ini kalau secara statistik ya biasanya itu minimal 30 ya. Nanti untuk yang sampel poligonnya. Jadi lumayan banyak ya digitasi. Dari satu tutupan lahan ini digitasi 30 dan memakan waktu lama. Jadi tapi untuk akurasinya kalau semuanya teman-teman lebih jeli itu lebih bagus pada supervised classification gitu. Kalau semuanya tidak ada kesalahan pada saat teman training data gitu. Tapi nanti bisa teman-teman cari literatur untuk minimum kalau nggak salah itu ada ininya pakai random sampling gitu. Pakai sampling statistika gitu. Oke, ini masih di Mbak Umur Rahayu, ada pertanyaan tambahan. Apa perbedaan pengolahan tutupan lahan dengan NV dan ArcGIS? Sama saja, itu hanya platform. Hanya untuk pengolahan data dari platform NV hanya dan ArcGIS gitu. Tapi di sini saya gunakan NV gitu.
lanjut ke pertanyaan kedua ya Mas, dari Mas Fikri Asri Islami. Mau tanya Mas, bedanya pengolahan tuplah dengan GIS dan NV apa ya? Oh, tadi udah dijawab ya di pertanyaan sebelumnya. Terus perbedaan dari penggunaan Landsat 7 sama 8 pada outputnya seperti apa? Landsat 7 sama 8. Iya, Ya. Eh ini perbedaannya pada ini apa untuk analisisnya itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi hanya sumber datanya. Jadi kita kalau semuanya ingin mengklasifikasikan di tahun 2009 atau 2012 ke bawah itu bisa gunakan Landsat 7 karena kan Landsat 8 kan kita ketahui tadi Landsatnya itu atau satelit itu baru ada itu di tahun 2013 atau datanya itu baru merekam pada tahun 2013 pada bulan apa ya saya lupa, agak lupa untuk bulannya. Jadi hanya pada sumber datanya. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang kita bisa gunakan NASA 78 itu pada NDVI mungkin. Terus habis itu lens surface temperature bisa melihat kadar nitrogen atau di klasifikasi ini juga gitu. Hanya perbedaan datanya. oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada dari Mbak Nima Denovita Rizky. Apakah jika sebelumnya tidak dilakukan koreksi radiometrik ataupun geometrik akan mempengaruhi ketelitian dari hasil klasifikasi tuplahnya? Oke, berpengaruh Kak ya. Jadi kita lakukan koreksi radiometrik untuk memperbaiki dari nilai pikselnya karena kan kita tahu sendiri kalau semuanya dari satelit sensor yang tadi saya jelaskan, kalau satelit itu langsung kan mensensor di daerah area permukaan mana gitu ya. Jadi kan ada data yang diteruskan, ada yang data menyerap, ada yang data dipantulkan. Nah, itu yang kita lihat itu yang data reflektan atau data yang dipantulkan itu tadi. Makanya kita harus melakukan koreksi radiometrik itu. Oke. Cepet-cepetan aja ya Mas. Ada pertanyaan lagi, pertanyaan keempat dari Mas Al-Hamidi. Apakah sebelum dilakukan pengolahan tuplah, data citra satelitnya dilakukan GCP dulu untuk pemanfaatan penataan ruang? Gitu. Ya, sebelumnya perlu diketahui ya. Jadi memang kalau semuanya data raster itu kita harus tahu kapan harus dilakukan koreksi radiometrik dan geometrik. Contoh yang gampang yang pernah saya ketahui untuk yang koreksi geometrik itu berarti kita pada saat melakukan pengolahan pada citra satelit kita bisa berupa Google Earth, data dari Google Earth, kan itu masih belum ada citra satelitnya, data belum ada koreksi atau sistem koordinatnya gitulah. Terus kalau kita menggunakan data-data yang sekarang yang sudah bagus ini sebenarnya kalau data-data yang Landsat, MODIS dan Sentinel dan lain-lain itu dia itu sudah memiliki data koreksi geometrik, sudah terkoreksi geometrik. Jadi sudah ada sudah ada sistem koordinatnya. Jadi kita tidak perlu melakukan koreksi geometrik. Ya. Yang terakhir ya mungkin ini 5 pertanyaan dulu yang saya ajukan ke Mas Natek. Setelah ini mungkin bisa dilanjut ya Mas, ada sesi diskusi santai. Untuk pertanyaan yang kelima, dari Wani Saukani, bagaimana cara validasi terhadap hasil identifikasi tuplahnya tersebut? Yang saya katakan tadi, bentar saya coba. Yang tadi saya katakan bahwa setelah kita lakukan koreksi klasifikasi tutupan lahan, supervise maupun supervise, jadi kita lakukan pengukuran akurasi hasil klasifikasi tutupan lahan. Jadi ini didapatkan dari penginderaan jauh dari pengukuran tes data. Tes data ini didapatkan pada digitasi citra yang sebagai referensi gitu dari hasil survei lapangan, dari interpretasi menggunakan data penginderaan jauh yang resolusinya spasialnya lebih tinggi gitu. Jadi kita harus turun ke lapangan. Jadi sebenarnya di spot A itu berupa permukiman. Terus kita ke sini lagi, kita titikkan lagi yang di sini berupa sawah. Terus di sini air, laut, sungai
dan sebagainya gitu. Nah, setelah itu data-data itu harus dimasukkan lagi ke apa namanya? Harus dimasukkan ke AJS atau ENVI terserah. Pokoknya harus convert ke data SHP yang sudah memiliki sistem koordinat. Nah, data itu kan ini data nanti itu akan ada data berupa apa namanya? Data uji lapangan ya, yang data akurasi lapangan gitu. Terus di sini ada data berupa hasil klasifikasi kita. Nah, di situ nanti kita akan overlay. Nanti di situ akan ketahuan semuanya dari hasil kita lakukan akurasi hasil identifikasi tutupan lahan nih. Sebenarnya di daerah sawah, oh ternyata ada yang salah nih, berapa piksel sih yang masuk di sawah itu berupa permukiman gitu. Jadi ada beberapa piksel nanti yang masuk ke permukiman nanti dia itu nanti kita bisa lakukan, setahu saya bisa dilakukan di ArcGIS ya. Kalau di ENVI saya belum pernah mengetahui. Jadi nanti berapa pixelnya itu akan dihitung secara otomatis pada ArcGIS. Nanti ketahuan nih berapa persen akurasinya. Jadi kita gunakan dari metode confusion matrix gitu. Jadi nanti bisa ketahuan user akurasi atau akurasi penggunanya, ada penghasilnya, ada dari secara keseluruhannya berapa gitu. Jadi untuk tabelnya nanti ada kok nanti sumber-sumber yang untuk menghitung dari conversion matrix ini. Jadi akurasi hasil dari conversion matrix. Kita harus melakukan tes data, lalu kita nanti ada akurasi penghasil, pengguna, keseluruhan. Jadi nanti dia itu kan berupa tabel-tabel di sini. Jadi kalau di sini namanya ada. Oh ya, ini ada rumusnya. Jadi untuk produser akurasi ini didapatkan dari kolom ini dibagi dengan ini lalu dikalikan dengan 100% gitu. Jadi nanti akan ada langsung berupa seperti pixel-pixel gitu. Jadi nanti akan kita hitung di tabulasi di Excel. Gitu, teman-teman. Ya. Kita cukupkan sementara ya Mas Natek dan teman-teman semua untuk sesi tanya jawabnya ini karena emang dari awal kan acara ini sebenarnya berakhir pukul 15.00. Kita cukupkan dulu. Mungkin untuk pertanyaannya yang belum terjawab ini ada dari Mas Arya Dani Lesmana sampai Mas Karisma Haidar Hanif. Mungkin dapat melanjutkan bergabung untuk habis ini kita dari panitia ada sesi diskusi santai. Jadi yang masih kurios ingin masih mengajukan pertanyaan seperti itu bisa tetap stay di sini. Dan sebelum menuju akhir acara, saya ingin menginformasikan beberapa hal yaitu untuk teman-teman yang menginginkan modul dan sertifikat dapat request ke panitia melalui mengisi form. Untuk Mas Bayu, apakah bisa share screen? Ya, ini ya. Jadi untuk yang menginginkan modul dan sertifikatnya dapat request ke panitia melalui link tersebut. Bisa diketahui bahwa langkah-langkah secara detail itu nanti ada di dalam modul tersebut dan akan diberikan juga software ENVI-nya. Jadi kalau mau mencoba bisa request form tersebut. Lalu jika nantinya teman-teman di saat pengoperasian software tersebut atau software-software lainnya ada kendala, feel free to ask. Jadi Maperindo ini ada sharing diskusi juga melalui Telegram. Selain itu juga untuk teman-teman, oh iya tadi saya sudah ingatkan kalau masih yang kurios pengen bertanya-tanya, nanti kita ada sesi diskusi santai setelah ini ya. Oke, sebelum ditutup acara hari ini, mari untuk semua teman-teman bisa mengaktifkan videonya untuk sesi foto bersama. Baik. Oh ya,
sebentar ya, saya interupsi sebentar Mbak Ayu. Iya, Disclaimer, saya mengajukan disclaimer teman-teman. Jadi karena di sini kan bidang saya sebenarnya bukan terkait penginderaan jauh ya. Jadi kemungkinan ada kesalahan pada mungkin informasi atau ilmu yang saya sampaikan, mohon dimaafkan ya, karena mungkin saya perlu banyak belajar terkait penginderaan jauh. Jadi kita hanya sharing yang ilmu-ilmu atau pengetahuan yang saya berikan, yang saya dapatkan ke teman-teman gitu. Terima kasih. dari Mas Bayu atau dari Mas Catur ini? Saya Mbak, tapi ini masih belum nyala semua Oh videonya. iya, mohon dinyalakan semua ya teman-teman. Ditunggu dulu sampai nyala Pak, Oke, siap. masih sedikit soalnya. Informasi tambahan, jadi ke depan juga kita akan mengadakan sharing khusus ya Mas Natek terkait Google Earth Engine. Jadi yang tadi hanya semacam pengenalan saja. Jadi yang masih kepo atau curious nanti bisa join ke sharing komunal seri selanjutnya. Silakan yang lain mungkin bisa menyalakan videonya yang belum nyala. Bagi teman-teman yang masih belum menyalakan video, mohon untuk menyalakan untuk sesi foto bersama. Ayo berfoto. Mas, masih buka pertanyaan? Mungkin setelah ini ya Mas, jadi kita buka sesi diskusi santai kok abis ini sama Mas Natek juga. Siap. Oke, sudah siap, Mas. Oke, Oke, sudah siap, ya. Mas. 1, 2, Cheese. 3. Ini sepertinya mukanya tegang semua. Mungkin pusing kali ya. Iya, makanya saya cheese dong. Coba diulang. Tadi kayaknya tegang semua nih. Biar lemas, coba senyumnya yang lebar selebar-lebarnya. Jangan lupa katakan cheese. Oke, 1, 2, 3. Jangan lupa katakan cheese. Mantap. Oke, Mas Bayu, sudah. Sebentar Mas, tahan. Sekali lagi semuanya. Oke, 1, 2. Oke, sudah cukup Mas. Dah. Cukup.
Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Mas Natek atas sharing ilmunya pada hari ini. Dan terima kasih juga antusias seluruh peserta yang telah mengikuti dari awal hingga akhir. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dari moderator ada salah kata dan kalimat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.